Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Gizi. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Tak kenal maka tak sayang kan? Jadi, nama aku Akil Amran Azhara dari Program Studi Gizi tahun 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Nah, jadi pada podcast kali ini aku akan bercerita mengenai pentingnya membaca label pangan pada kemasan sebelum dikonsumsi. Maka dari itu, yuk kita simak bareng-bareng. Kita semua yang lagi dengerin podcast ini tentunya tidak asing dengan berbagai produk dalam kemasan yang bisa kita jumpai di mana saja. Yap, sebagian besar produk makanan atau kebutuhan rumah tangga dikemas dalam kemasan agar bisa menjaga kualitasnya, terutama untuk produk makanan yang mudah sekali terkontaminasi dan basi. Udah pada tahu nggak? Ternyata fungsi label pada kemasan tidak hanya sebagai media informasi produk loh. Lalu, apa saja fungsi label pangan pada kemasan, informasi pada label pangan yang harus kita perhatikan, dan yang paling penting itu penjelasan mengenai manfaat bila kita membaca label pangan atau kerugian bila kita tidak membaca label pangan sebelum mengonsumsinya. Penyakit degeneratif mulai cenderung meningkat pada usia lebih dari 15 tahun dan lebih dari 18 tahun di setiap provinsi di Indonesia, menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2013. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengonsumsi beragam makanan dan memperhatikan kecukupan zat gizi agar tidak kurang ataupun lebih. Pola konsumsi yang baik perlu dibentuk seawal mungkin karena kebiasaan makan sejak kecil akan menjadi awal proses pembentukan pola makan pada usia dewasa dan berpengaruh pada kondisi kesehatan jangka panjang. Apa sih label gizi itu? Label gizi atau nutrition labeling merupakan suatu informasi kandungan gizi yang terkandung dalam produk pangan disertai jumlah kandungan tersebut dalam setiap sajian atau kemasan makanan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kolesterol dan lemak berkurang pada orang yang membaca informasi gizi pada label pangan. Bagi orang sehat, memperhatikan label gizi akan semakin mendukung kesehatannya. Bagi orang-orang yang menderita penyakit tertentu, seperti kolesterol tinggi atau hipertensi, diperlukan tambahan pemahaman tentang anjuran diet bagi penyakit-penyakit tersebut. Jadi, mereka yang menderita kolesterol tinggi diharapkan bisa memilih produk kemasan yang rendah lemak, dan demikian pula yang menderita hipertensi sebaiknya memilih produk kemasan yang rendah natrium. Saat ini, di bidang kesehatan, kita sangat concern dengan persoalan konsumsi gula, garam, dan lemak. Diketahui bahwa konsumsi ketiga jenis makanan tersebut secara berlebihan dapat mengancam kesehatan. Oleh karena itu, kaum ibu harus lebih memperhatikan berbagai jajanan yang digemari anak dalam hal kandungan gula, garam, dan lemak. Jajanan kemasan yang gurih kemungkinan besar mengandung tinggi lemak atau natrium, dan oleh sebab itu harus mulai dikurangi. Demikian pula, snack atau jajanan yang manis-manis juga sebaiknya dikurangi. Hal ini terkait dengan ancaman penyakit yang berisiko muncul di saat anak dalam usia pertumbuhan maupun ketika dewasa kelak. Nah, pihak BPOM sudah merekomendasikan kita untuk memeriksa kemasan makanan sebelum mengonsumsi bahkan membelinya. Dan ciri kondisi pangan kemasan yang baik yaitu dilihat dari yang pertama, kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, penyok, ataupun mengembung. Yang kedua, pangan tidak kadaluarsa ataupun rusak. Yang ketiga, sudah memiliki nomor izin edar. Ada MD, yaitu pangan yang diproduksi dalam negeri, ML, pangan yang diimpor dari luar negeri, PIRT,
yaitu pangan yang diproduksi oleh rumah tangga. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih informasi yang harus diperhatikan pada label makanan. Label pada kemasan makanan memiliki informasi keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Semua keterangan yang rinci pada label kemasan makan akan sangat membantu untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu, dapat memperkirakan risiko bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang berisiko tinggi karena punya penyakit tertentu. Nah, sebaiknya mencermati label kemasan untuk makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak dengan presentasi yang tinggi, karena itu dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko terhadap gangguan kesehatan. Untuk rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dalam hal membaca label kemasan makanan yaitu antara lain, yang pertama, pesan kesehatan. Konsumsi gula kurang dari 54 gram, garam atau natrium kurang dari 2000 mg, atau lemak kurang dari 72 gram untuk per orang per hari, sehingga dapat mencegah risiko penyakit stroke, hipertensi, diabetes, dan serangan jantung. Yang kedua, tanggal kadaluarsa. Makanan atau minuman baik digunakan sebelum tanggal yang dicantumkan. Ketiga, nama produk, yaitu menyatakan jenis produk. Yang keempat, komposisi, bahan yang digunakan. Yang kelima, informasi nilai gizi, yaitu menggambarkan nilai gizi yang terkandung dalam satu kemasan makanan atau minuman termasuk kadar gula, garam, dan lemak. Yang keenam, ada keterangan halal, yaitu terdapat logo halal resmi yang dikeluarkan oleh MUI. Yang ketujuh, izin edar, yaitu dikeluarkan oleh BPOM. Yang kedelapan, berat atau isi, menggambarkan berat bersih produk. Nah, sekarang udah pada tahu kan manfaat apa aja yang kita dapatkan bila kita membaca label pangan sebelum mengonsumsinya. Juga kerugian-kerugian atau dampak negatif bila kita tidak membaca label pangan terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Nah, maka dari itu, dengan adanya podcast ini, aku ingin mengajak teman-teman sekalian agar lebih aware dalam memperhatikan kandungan gizi yang kita konsumsi dari melihat label pangan. Supaya aman, bacalah label kemasan sebelum membeli. Dengan adanya pesan kesehatan yang saya sampaikan, maka berakhir pula podcast kita pada kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil informasi dari apa yang saya sampaikan dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan lupa ya, baca label kemasan. Saya pamit undur diri. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi.